Tembok besar Cina di pagi hari, kabut menyelimuti kawasan pegunungan. Kamera menyorot sebuah bangunan kecil di lereng gurun Turpan. Di balik tembok raksasa yang menjadi simbol kejayaan Tiongkok kuno tersimpan sebuah rahasia yang tak banyak diketahui dunia. Sebuah makam, bukan makam seorang jenderal Tiongkok, bukan pula tokoh legenda Cina, tapi Nabi. Ya, Nabi yang namanya dikenal oleh jutaan Muslim, Zulkifli. Mengapa makam Nabi ditemukan di Cina? Siapa sebenarnya Zulkifli dan apakah benar beliau adalah sosok yang sama dengan Siddhartha Gautama, sang Buddha? Turpan, sebuah oasis di kawasan Xinjiang, dulunya merupakan titik penting jalur sutra. Disinilah dalam bayang-bayang pegunungan Tian Shan ditemukan makam kuno yang disebut oleh masyarakat Muslim Uighur sebagai makam Nabi Zulkifli. Uighur Elder, kami menjaga makam ini turun-temurun. Dari cerita leluhur, tempat ini adalah peristirahatan terakhir seorang nabi dari barat yang datang mengajarkan keesaan Tuhan. Kaligrafi Arab kuno di batu nisannya menyebut nama Zulkif. Sejak ratusan tahun lalu, lokasi ini dihormati dan dijaga sebagai tempat ziarah. Namun misterinya tidak berhenti di situ. Zulkifli disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Tidak banyak kisah eksplisit tentang dirinya, namun ia disejajarkan dengan para nabi besar seperti Ismail, Idris, dan Yunus. Dan ingatlah, Ismail, Idris, dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Ulama sepakat bahwa Zulkifli adalah utusan Tuhan. Tapi siapa dia secara historis? Ada yang menyebut ia adalah penerus Nabi Ilyas. Ada pula yang menyamakannya dengan Nabi dalam tradisi Yahudi, yaitu Yehezkiel atau Ezekiel. Namun sebagian lainnya justru melirik ke timur, ke arah India dan Tiongkok. Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha lahir di Kapilavastu sekitar abad ke-6. Ia seorang pangeran yang meninggalkan istana, memilih jalan spiritual dan mengajarkan kedamaian. Yang menarik adalah ajaran Buddha bukan tentang penyembahan berhala. Di awal ajarannya, ia mengajarkan pengendalian diri, menjauhi keserakahan, dan hidup sederhana. Prinsip moralnya sangat selaras dengan nilai-nilai kenabian. Sama-sama menghindari duniawi, sama-sama hidup asketik, sama-sama mengajarkan moral universal, sama-sama menolak kekerasan. Disinilah muncul hipotesis menarik. Jika ajaran awal Buddha sangat mirip dengan ajaran nabi-nabi, mungkinkah Buddha sejatinya adalah salah satu dari mereka, tapi disampaikan dalam bahasa dan budaya yang berbeda? Kitab suci dari berbagai agama, wawancara dengan cendekiawan agama, perbandingan. Sejumlah sarjana Muslim dan peneliti lintas agama mengangkat teori bahwa para nabi bisa saja diutus ke berbagai bangsa, bahkan di timur jauh. Dalam Al-Quran dinyatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Quran Surah Ibrahim ayat 4. Artinya, sangat mungkin ada utusan Allah yang diutus ke India, Tiongkok, bahkan Nusantara. Mereka mungkin tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, tapi ajaran mereka selaras dengan nilai-nilai ilahiyah. Buddha mungkin adalah salah satunya, sebuah utusan Tuhan yang ajarannya didekati dengan bahasa dan istilah lokal. Makam yang disebut sebagai Nabi Zulkifli menjadi saksi bisu dari sebuah sejarah yang belum tuntas. Ia berada di tanah yang jauh dari Arab, dijaga oleh Muslim, tapi juga dikelilingi oleh jejak Buddha. Kita mungkin tak akan pernah tahu dengan pasti, tapi kita bisa mengambil hikmah dari kesamaan bahwa nilai-nilai universal seperti sabar, kasih sayang, dan kebenaran adalah warisan dari Sang Ilahi, apapun nama yang diberikan manusia. Apakah benar Buddha adalah Nabi Zulkifli? Ataukah mereka adalah dua sosok berbeda yang saling berdekatan dalam misi spiritual mereka? Berikan pendapatmu di komentar. Apakah kamu percaya para nabi bisa berasal dari timur? Apakah ajaran Buddha menurutmu selaras dengan Islam? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya.